pagi semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan pelajari dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, mau belajar dari firman-Mu. Tolong berkatilah kami, memberikan kami kemampuan supaya kami bisa mengerti tentang firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, seperti yang ibu tadi bilang, hari ini firman Tuhan kita akan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13 dengan judul perumpamaan tentang gadis bodoh dan bijaksana. Ibu yakin beberapa dari kalian sudah pernah mendengarkan firman Tuhan ini, tapi ibu mau sama-sama kita belajar sesuatu yang baru dari firman hari ini. Nah, firman hari ini bercerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, gitu ya. Nah, gadis yang bijaksana di sini digambarkan sebagai seseorang yang mempersiapkan segala sesuatu. Sedangkan gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja. Pada waktu itu Yesus sedang mengajar dan dia memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Ya, jadi perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan dia bercerita, gitu ya. Kata Tuhan Yesus di dalam Alkitab, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Pelita ini seperti penerang di saat gelap, gitu ya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ada 10 orang gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong atau menyambut mempelai laki-laki. Nah, 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Jadi 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini semuanya punya pelita yang mereka bawa ketika akan menyambut mempelai laki-laki. Nah, akan tetapi gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kamu bisa lihat di dalam gambar ini. Ini adalah pelitanya yang ada nyala api. Kemudian nanti di dalam sini diisi minyak, ya, untuk membantu agar api ini tetap menyala, ya. Nah, untuk mempertahankan api ini di dalam sini harus ada minyak, tapi jumlahnya terbatas sehingga harus membawa persediaan minyak yang lain yang diletakkan di dalam buli-buli. Ini adalah persediaan. Jadi ketika minyak di dalam sini sudah mulai habis, otomatis lampunya akan mulai padam. Apinya akan mulai padam sehingga harus diisi kembali, harus direfill. Nah, gadis-gadis yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana mereka bawa. Selanjutnya apa yang terjadi? Ternyata mempelai ini lama sekali datangnya. Mereka tidak datang, mempelai ini tidak datang-datang juga, dan akhirnya mereka semua ini mengantuk. 10 gadis ini mengantuk, yang bodoh dan bijaksana. Kemudian mereka tertidur. Tetapi pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia, sambutlah dia, gitu maksudnya ya. Mempelai laki-laki ini sudah datang. Kemudian ke-10 gadis yang tadi semuanya terbangun, lalu membereskan pelita mereka. Akan tetapi gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, jadi yang gadis-gadis bodoh ini mulai menyadari kalau minyak mereka tidak bawa, mereka tidak membawa, dan sedangkan api mereka, coba lihat di sini, sudah mulai padam.
Nah, kemudian kata gadis bijaksana itu, nanti tidak cukup bagi kami untuk kamu. Jadi karena mereka juga terbatas membawanya, takutnya mereka juga tidak kecukupan. Lebih baik si gadis bijaksana memberikan saran, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di sana. Kemudian mereka pergi, gadis bodoh ini pergi. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi, gadis-gadis bodoh itu pergi, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain yang bodoh tadi dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Akan tetapi mempelai atau orang tersebut menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita harus bersiap sedia dengan kedatangan Tuhan. Kita sudah pernah bahas di kelas ya, kalau Tuhan datang itu kedua kali itu Tuhan datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Dan Tuhan tidak minta izin, permisi, saya sudah mau datang. Enggak. Ya, jadi kita sebagai manusia kita harus bersiap-siap dengan kedatangan Tuhan. Nah, selain itu, di dalam dunia ini ada hal-hal lain juga yang perlu kita persiapkan. Contohnya, kita bersiap-siap dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Misalnya, hari ini kamu akan menghadapi sumatif, betul ya? Dan sebelum kamu sumatif, kamu sudah harus mempersiapkan sumatif kamu. Agar apa? Agar hasil yang kamu peroleh nantinya akan lebih maksimal. Ketika kamu sumatif SBD, kalau kamu baca di kelas 7, ibu memberikan kamu step-stepnya. Dan salah satu step yang ibu kasih adalah latihan dulu di depan cermin. Latihan dulu di depan kamera supaya kamu terbiasa dan hasilnya akan lebih maksimal. Ketika kamu latihan, itu adalah salah satu contoh bahwa kamu bersiap-siap menghadapi sumatif. Nah, selain sumatif, apa yang perlu kita persiapkan ketika kita menghadapi lomba? Misalnya kita mau lomba, kita harus banyak latihan. Dan yang menarik adalah bahwa kita harus bersiap-siap dengan kedatangan Tuhan. Dan bagaimana cara kita bersiap-siap? Kita harus memiliki iman yang kita wujudkan dengan perbuatan baik. Nah, di sini ibu sudah memberikan kamu banyak sekali contoh-contoh perbuatan baik. Membantu sesama, saudara kamu misalnya, bermain bersama tanpa bertengkar, berdoa, membantu orang tua, kemudian menghabiskan waktu bersama. Dan perbuatan baik itu tidak hanya kepada manusia saja, tetapi kepada tumbuhan juga bisa, kepada hewan-hewan peliharaan juga bisa. Dan ibu berharap kamu melanjutkan proyek 7 hari kita mengasihi Tuhan yang kita tunjukkan melalui tindakan kita sehari-hari. Silakan kamu tuliskan perbuatan baik yang kamu lakukan di hari ini. Ini sudah terhitung hari keempat ya. Silakan kamu tuliskan. Kemudian ketika kamu tuliskan, kamu upload di kelas 7. Oke, sekian devotion kita hari ini. Ibu berharap dalam segala sesuatu hal, dalam apapun yang akan kita hadapi, kita selalu bersiap-siap. Oke, selamat mengerjakan sumatif dan mempersiapkan sumatif hari ini. Semoga kamu bisa memberikan yang terbaik di hari ini. Oke, sekian devotion kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan waktu yang banyak sekali bagi kami. Kami bersyukur karena di waktu-waktu yang Tuhan berikan, kami juga Tuhan izinkan untuk berbuat baik. Berikanlah kami kemampuan Tuhan di dalam kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga
kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ketika kami melakukan sumatif hari ini, berkatilah kami Tuhan di dalam kami mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga ketika sumatif nanti kami bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.